digital langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali ya kita dapat berkumpul kembali dalam webinar literasi digital tahun 2021 pada hari ini 8 September 2021 bersama saya Astrid Anggraini selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini. Semangat pagi semuanya, salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Tidak bosan-bosan ya kami selalu mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Samuel Apangrepan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang kami hormati juga Ibu Karlina Oktaviani MSc, Digital Access Program Advisor British Embassy Jakarta, yang kami hormati juga Bapak Hariko Satria MHI, pengamat medsos dari Komunikaten dan CEO Global Influencer School, yang kami hormati juga Bapak Aldeva Ilhami, YouTube Content Creator Pekanbaru dan Mendeley Advisor dan dosen Tadris IPA, yang kami hormati juga Bapak Virgo Suryanto Gohardi SH, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan KOL kita hari ini, Kak Reski, beliau merupakan founder dari Pejuang 30 DWC, dan tentunya kepada seluruh partisipan webinar yang berbahagia. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, tetap semangat ya dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah juga ya di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih dapat bersua meskipun dalam keadaan daring untuk mendapat berbagai macam insight yang berguna bagi kita sebagai pemuda Indonesia dalam webinar yang bertemakan tips dan trik menjadi YouTuber positif dan produktif. Wah, menarik sekali ya, mungkin bisa kita simak bersama. Namun sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin dimohon menyalakan kamera.
Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan keynote speech dari Bapak Samuel Apangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel dipersilahkan. Rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybertrasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ini kita bisa lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Aldeva Ilhami MPD. Beliau merupakan YouTube Content Creator Pekanbaru dan Mendeley Advisor dan dosen Kadris IPA yang akan membawakan materi mengenai budaya digital. Selamat pagi, Pak Aldeva. Halo, selamat pagi Mbak Astrid. Assalamualaikum Iya. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aldeva pagi hari ini? Ya, alhamdulillah Mbak Astrid, yang mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Amin. Nah, posisinya di mana nih Pak Aldeva kalau boleh tahu? Ya, sekarang posisi di Pekanbaru, ya di rumah ya. Iya, semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini akan membuka materi mengenai budaya digital, betul ya Pak? Ya, betul Mbak. Baik, untuk penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik. Baik, kepada Pak Aldeva dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Astrid ya. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, tadi sudah didahului oleh Bu Kalina, oleh Pak Harifol, nanti setelah ini mungkin sama Pak Kirgo. Dan salam hormat juga kepada pimpinan perguruan tinggi ya dari Univ Terbuka. Tadi saya lihat ada Pak Dr. Iqbal tadi ya, selamat pagi Pak, dan juga konten kreator. Beserta seluruh peserta dan mahasiswa mungkin yang banyak juga hadir pada hari ini. Baik Mbak Astrid dan Bapak Ibu beserta peserta lainnya, izinkan saya untuk share screen dari materi pada hari ini, yang mana panitia memberikan kesempatan kepada saya untuk materi terkait dengan budaya digital, ya, budaya digital, bagaimana mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Nah, ini materi yang diberikan kesempatan kepada saya. Baik, langsung saja. Mungkin perkenalan singkat ya, nama Aldeva Ilhami, dan berposisi juga sebagai tenaga pendidik dosen di Universitas Riau, dan juga mencoba sebagai konten kreator ya, baru beberapa tahun ya, 2018. Kemudian sekarang berposisi di Pekanbaru Riau. Oke, baik Bapak dan Ibu beserta peserta ya, tadi di link chat itu saya sudah mengirimkan link, mungkin barangkali panitia juga bisa share kembali, atau di layar pun juga bisa teman-teman bisa lihat. Itu silahkan dibuka link dari tiny URL-nya, medsos ya, cek ya. Ini saya menggunakan aplikasi Menti. Barangkali mungkin saya juga bisa share di chat. Silahkan untuk teman-teman semuanya klik link tersebut ya, tidak perlu keluar Zoom, cukup klik link tersebut. Di sana ada pertanyaan untuk meminta teman-teman semua untuk menuliskan 3 media sosial yang
paling sering digunakan gitu ya. Nah, jadi saya akan coba cek, mungkin bisa maksimal 3 menit ya, 2-3 menit kita lihat di Mentinya. Jadi nanti kalau teman-teman mengisi, itu akan terisi secara otomatis ya, jawaban dari teman-teman semuanya. Ya, untuk linknya bisa dilihat di kolom chat atau teman-teman juga bisa menggunakannya di PPT. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat teman-teman semuanya. Ya, kalau di layar saya itu sudah kelihatan, ya, sudah mulai mengisi. Itu beragam ya, media sosial yang paling sering digunakan ya. Oke, kita akan coba tunggu maksimal 2 menit saja. Ini sudah beberapa peserta ini yang sudah mengisi. Ya, ini sudah 30-an lebih ya peserta. Dan kalau dilihat ya, kalau di layar ya, atau kalau di Zoom ini apakah tampil di layar teman-teman? Oke, nah kalau saya lihat di link Mentinya, oke, Mbak Astrid kelihatan nggak ini tampilan dari jawaban teman-teman di Zoom? Kalau misalkan di sini belum terlihat nih Pak, Oh, terlihatnya belum masih terlihat. PPT-nya. Oke, baik. Ya, ya, ini mungkin sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Nah, kalau diperhatikan teman-teman, ini sudah terima kasih yang sudah berpartisipasi yang untuk mengisi media sosial ya yang sering digunakan. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, itu WhatsApp, Instagram, dan YouTube termasuk yang dominan. Facebook juga ya, dan disusul oleh TikTok dan beragam lainnya ya, beserta ada Spotify dan segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu sudah dekat ya, malahan hampir setiap waktu kita itu diisi dengan media sosial, gitu ya, dan aplikasi-aplikasi lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya telah mengisi ini sebagai pengantar untuk materi saya pada hari ini. Oke, saya akan coba kembali untuk melanjutkan di PowerPoint-nya ya, yang akan kita coba bahas terkait dengan media sosial ini, serta kita akan fokuskan nanti dengan YouTube ya. Nanti saya coba untuk sharing dari pengalaman saya pribadi terkait dengan konten kreator gitu ya. Barangkali mungkin juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu juga konten kreator juga nanti bisa juga sharing di kolom chat. Oke, baik, saya akan coba lanjutkan. Ya, nah kalau kita lihat ya sekilas, nah ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, kita berada di era digital dan masyarakat Indonesia itu berada pada era digital. Nah, kalau kita lihat secara istilahnya ya, masyarakat digital atau digital society itu adalah sebuah realitas hidup ya di abad 21 di mana kita itu di sektor kehidupannya berkaitan dengan ICT dan teknologi digital. Nah, inilah salah satu buktinya saat ini ya. Dan kita tidak perlu mengadakan pertemuan seminar ya dalam ruangan tertutup. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya berada di rumah, berada di kantor dan lain sebagainya, dan kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka secara virtual. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita sudah menggunakan ya dan ciri-ciri di era digital. Kemudian kalau di sektor pendidikan itu dulunya ya manual based ya, tatap muka di kelas ya, guru di depan, dosen di depan, kemudian mahasiswa atau peserta didik. Kemudian di era digital di abad 21 yang sudah berkembang dengan internet ya, kita sudah beralih ya, bergeser dengan menggunakan platform-platform yang sudah tersedia. Dan ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19, mau tidak mau, siap tidak siap, maka seluruh sektor itu harus menggunakan internet atau teknologi. Contohnya di pendidikan ya. Jadi sekarang guru, dosen dan tenaga pendidik itu ya menggunakan platform untuk pertemuan secara online. Kemudian kalau secara sosial ya, yang kita kenal dengan kopdar ya, nongkrong gimana gitu ya, tatap muka gitu. Tapi dengan adanya media sosial itu sudah beralih, bergeser dengan menggunakan WA, menggunakan Instagram, Facebook, TikTok dan segala macam ya untuk bisa berkomunikasi ya, kopdar online-nya. Nah, ini terbukti transformasi. Kemudian kalau dari sektor ekonomi ya, antara penjual dan pembeli itu
hadap-hadapan langsung, tawar-menawar. Tapi sekarang dengan ada platform untuk bisa dengan mengklik gambarnya, kemudian kita bisa pesan dan diantarkan. Gitulah salah satu kita lihat fenomena yang terjadi pada hari ini dan kita tidak bisa mengelak dengan keadaan tersebut ya. Ini yang dikenal dengan istilah era digital. Oke, baik. Selanjutnya, kalau kita lihat dari statistiknya Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ya di survei BPS 2020 yang tahun kemarin ya, ini yang paling banyak ya masyarakat Indonesia itu diisi oleh generasi milenial dan generasi Gen Z. Dan saya yakin mungkin mayoritas kita pada hari ini yang hadir itu adalah dari generasi milenial dan generasi Gen Z. Dan generasi milenial itu 25,8%, kemudian Gen Z yang paling banyak ya, nah itu 27,9%, hampir 28%. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu diisi ya atau berada di tangan generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, kalau kita lihat lagi ya ciri-ciri dari generasi ini ya, apalagi generasi Gen Z itu yang mereka mungkin sudah sangat paling dekat sekali dengan internet ya. Kalau kita lihat yang pertama, ciri-ciri generasi digital itu adalah dari segi identitas. Dari segi identitas itu generasi ini sangat marak untuk membuat akun media sosial ya. Jadi punya Instagram, punya Facebook, Twitter, TikTok, mungkin barangkali YouTube dan segala macam. Kemudian kalau dari segi proses belajar, ini generasi digital itu lebih cepat. Kenapa? Karena sekarang sudah tersedia dengan search engine raksasa seperti Google, Yahoo gitu ya, dan mesin pencari lainnya. Ketika kita tidak tahu tentang apapun gitu ya, dan kita langsung mengambil HP dan langsung mengklik ya, atau mencari, mengetik di search engine, contohnya di Google. Jadi cepat tahunya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi yang ketiga, kebebasan berekspresi ya, generasi digital ini cenderung memperoleh kebebasan dan cenderung tidak suka dikekang. Buktinya apa? Bisa teman-teman dan Bapak Ibu lihat ya, kalau di media sosial itu orang akan bebas untuk berekspresi. Sehingga nantinya pemerintah juga mengeluarkan undang-undang ITE ya. Jadi meskipun ya kita diberikan ruang untuk berekspresi, tetapi pemerintah dalam hal ini sebagai pengampu kebijakan tetap akan memberikan sebuah koridor seperti mana yang disampaikan oleh Pak Hariko tadi ya. Jadi ada etika di sana, ada etika dalam kita bermedia sosial dan menggunakan teknologi digital. Kemudian dari segi privasi, nah privasi ini generasi digital ini cenderung juga belak-belakan ya, belak-belakan kemudian berpikir agresif ya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat tidak masalah ketika dia mengumbar ya atau dia memposting hal-hal yang mungkin pribadi. Nah, dan mereka mengira bahwa itu dengan mengumbar atau dengan memposting hal-hal yang pribadi dan barangkali sensitif itu menjadi sebuah daya tarik dan kepuasan bagi mereka sendiri gitu. Itu adalah sebuah fenomena yang kita lihat dan mungkin kita rasakan ketika di era digital ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, kalau kita lihat lagi dari data ini ya, jadi kita akan coba lihat data dulu. Masyarakat Indonesia ya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia itu adalah pengguna media sosial yang aktif. Ini dari survei Hotsuite dan juga sosial ya, Januari 2020. Nah, kalau dari pengguna internetnya itu sebesar 64% masyarakat Indonesia pengguna internet. Nah, dari diantara yang pengguna internet itu ya, yang pengguna media sosial juga adalah 59%. Jadi lebih dari separuh ini masyarakat Indonesia adalah pengguna media sosial yang aktif. Oke, ini terbukti juga ya. Kalau tadi saya menggunakan link Menti tadi, sehingga teman-teman semuanya sudah mengklik jawabannya dengan beragam aplikasi yang digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari waktu, ya, waktu yang kita habiskan dengan media, ya, kalau waktu secara umum untuk pengguna internet, ya, ini surveinya untuk masyarakat umur 16 tahun sampai 64 tahun, ya. Kita menghabiskan waktu berinternet itu sebanyak 8 jam. 8 jam luar biasa. Dan separuh dari kita menghabiskan waktu berinternet, hampir dari separuhnya itu adalah bermedia sosial. Dan ini tidak bisa dielakkan ya, barangkali
kita ya termasuk juga dengan apa namanya kemanfaatannya mungkin dalam kehidupan sosial, pekerjaan, contoh saja WA gitu ya. WA itu menjadi sebuah komunikasi yang vital barangkali ya dalam kita berkomunikasi, sehingga tidak heran juga dengan waktu yang kita habiskan, suatu contohnya dengan bermedia sosial, apalagi ya dengan media sosial lainnya seperti Instagram ya, sekarang TikTok yang lagi booming gitu ya, dengan beragam fitur-fitur yang disajikan. Nah, kemudian ini juga menarik ini teman-teman semuanya ya. Ini kalau dari survei Statista ya, dalam 1 menit di internet atau 60 detik di internet itu sudah terjadi aktivitas 1 juta orang yang login, kemudian 4,5 juta orang menonton video di YouTube ya, kemudian ada 46.000 lebih postingan terbaru dalam waktu 1 menit di internet. Ya, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kalau saya fokuskan ke YouTube karena kita saat ini adalah di tema yang YouTube. Nah, jadi 1 menit di internet gitu ya, sudah sebanyak 4,5 juta video yang ditonton. Jadi luar biasa, dan YouTube ini termasuk kita lihat di slide-nya nanti, termasuk dalam platform yang nomor 2 ya setelah Facebook yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita sudah menggunakan hampir ya separuh waktu berinternet kita dengan media sosial, ya, apakah kita hanya memanfaatkan itu sebagai perilaku yang konsumtif ya? Kita hanya curhat postingan curhat saja, postingan-postingan yang barangkali pribadi saja gitu ya. Nah, kemudian beli kuota, belanja online, hiburan, apakah hanya untuk itu semata? Ini adalah pertanyaan besar kepada kita. Sehingga alangkah eloknya, alangkah lebih baiknya ya, dengan kita yang sudah memang tidak bisa mengelak dengan sebuah fenomena saat ini, maka alangkah lebih baiknya kita lebih memanfaatkan ya, mengendarai lah gitu ya, media sosial ini sebagai sebuah perilaku yang produktif. Nah, perilaku produktif ini adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah karya, bagaimana bisa kita sharing knowledge ya sebagai kontribusi untuk masyarakat gitu ya, karena sekarang masyarakat sudah tidak hanya masyarakat yang secara fisik, tapi masyarakat digital yang dikenal dengan netizen gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kontribusi kita. Malahan ini menjadi sebuah pemasukan atau income gitu ya dengan media sosial. Jadi banyak ya yang bisa kita berbuat di media sosial, tapi ingat yang disampaikan tadi perlu di dalam norma etika bermedia sosial. Nah, bagaimana caranya kita? Iya, untuk waktu penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Steve. Nah, untuk caranya untuk bisa produktif itu adalah literasi digital. Ya, teman-teman nanti untuk literasi digital bisa dari berbagai platform ya. Kemudian ini contohnya yang dari Kominfo ya, perlu memahami digital skill ya, digital culture, digital ethics ya, dan digital safety yang kita pahami pada hari ini. Oke, ini kalau Facebook tadi ya teman-teman semuanya, dan YouTube kalau kita lihat dari datanya, YouTube termasuk yang paling banyak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus menjadi content creator kan gitu. Nah, ini kita bisa berbagi informasi atau sharing ya, kita bisa menyalurkan hobi ya, atau malahan bisa memperoleh penghasilan. Ini tergantung ya kepada kita sendiri. Dan ini adalah contoh, misalkan saya ambil contoh saya pribadi gitu ya, dan saya mencoba untuk menggunakan YouTube ini sebagai video tutorial, ya, lebihnya kepada video tutorial dan concernnya di bidang pendidikan. Dan ini cukup banyak juga ya teman-teman bisa lihat juga di YouTube ya, contohnya Pak Iqbal ya, beliau lebih kepada vlog mungkin ya, kuliner gitu ya, dan beberapa akun-akun lainnya yang beragam ya jenis video yang ditawarkan. Nah, kalau bentuknya itu ya, bentuknya beragam ya. Bisa kita gunakan seperti vlog, bisa Q&A, reaction, parodi, tutorial ya, yang mungkin teman-teman semuanya juga sudah lihat di YouTube. Nah, kalau untuk membuat channel YouTube, saya yakin semuanya sudah bisa karena generasi Gen Z mungkin mayoritas di sini. Ketika kita punya akun Google, YouTube sudah dalam masuk turunan Google ya, dan otomatis kita bisa langsung memiliki akun YouTube ya, cukup dengan memiliki akun Google dan buka daftar channel ya, karena mereka dalam satu perusahaan. Nah, yang kita persiapkan adalah tentu kita perlu peralatan recordingnya,
kita perlu rancangan idenya, dan kita perlu softwarenya. Ya, kalau ini adalah peralatan pendukungnya ya, bisa kamera paling ini kita kan sudah punya kamera. Gitu. Dan ini adalah peralatan tambahan, tripod dan segala macam yang bisa saya gunakan. Untuk programnya ini juga beragam ya, bisa dengan handphone, juga bisa dengan laptop ya. Kalau saya pribadi menggunakan Filmora ya. Kemudian tahapannya ya teman-teman, bisa teman-teman ide dulu, kemudian ngambil video, gunakan software editing, kemudian langsung publikasi ke YouTube ya, dengan memperhatikan CEO-nya ya, biar teman-teman bisa videonya lebih booming. Nah, untuk tips meraih pendapatan ini ya di YouTuber, meskipun saya bukan termasuk YouTuber konten kreator yang penghasilan yang karena tidak terlampau konsen juga ke penghasilan ini gitu ya. Nah, otomatis kita melihat akun YouTube, kemudian kita monetize ya, kemudian bisa kita sambungkan ke YouTube AdSense. Dan kemudian ya video kita ini bisa dijual juga di website penjualan, misalkan di iStock dan segala macam. Bisa Bapak Ibu cari lagi gitu ya. Itu bisa kita cari. Kalau YouTube kita sudah terkenal ya, barangkali akan di endorse gitu ya, bisa dilihat di channel YouTube lainnya. Dan ini adalah sebuah riset kecil-kecilan dari Greg 2020. Ini adalah contoh beberapa topik 2021 yang view-nya cukup tinggi, sehingga nanti penghasilan itu juga cukup lebih tinggi ya. Nanti bisa teman-teman bisa cek lagi ya di Greg 2020 dengan YouTube-nya. Oke, dan terakhir ya, ini adalah social blend. Jadi kita kan kayak info, si A itu berapa sih penghasilan YouTube-nya, si B itu berapa sih penghasilan YouTube-nya, kan gitu ya. Silakan media pun juga menyediakan social blend. Silakan cek namanya, bisa dicek penghasilannya. Meskipun itu adalah rentangan ya, tidak pasti, tapi ada rentangan minimal dan maksimal. Jadi sudah disediakan ya kekepoan teman-teman semuanya untuk mencek ya. Nah, dan terakhir, quote terakhir ya, ini bukan yang paling kuat yang bisa bertahan dan bukan juga yang paling pintar ya, tetapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi malah kita untuk bergerak gitu ya, dari perilaku yang konsumtif dengan media sosial yang kita miliki dengan perilaku yang produktif dengan karya gitu ya. Baik, mungkin demikian untuk presentasi saya pada kali ini ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aldev atas penyampaian materi yang menarik sekali nih ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri generasi digital. Sepertinya nih kayaknya peserta webinar kita semuanya generasi digital semua nih ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aldeva. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab ya Pak. Iya, kepada Kak Udi mungkin bisa langsung ditanyakan ya pertanyaan kepada Bapak Aldeva. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, Pak, bagaimana caranya bersaing dengan YouTuber yang notabene artis dan sudah terkenal, sementara konten kreator pemula itu hanyalah orang biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Pak Aldeva bisa menjawab. Waktu menjawabnya 2 menit ya Pak. Oh, tadi saya kelebihan berarti 2 menit, berarti kurang 2 menit. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Kolbi. Nah, terkait dengan cara konten kreator pemula gitu ya. Saya kedengaran Mbak Astrid, dengar ya? Oke ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai konten kreator pemula ya, yang dalam tanda kutip bersaing dengan konten kreator yang sudah senior bahkan terkenal. Nah, ini yang perlu harus kita garis bawahi, termasuk saya yang dulunya mau mencoba terjun di konten kreator di YouTube khususnya. Dan tantangan pertama adalah ketika kita buat video, kemudian kita upload, dan kita semuanya yakin merasa bahwa video kita itu berharapnya akan dilihat banyak oleh orang lain. Tapi janganlah berharap lebih kalau untuk awal-awal. Nah, dan disitulah tantangan kita untuk konsisten. Maka yang harus diketahui juga yang kita semua ya, karena kita bukanlah artis, bukanlah orang yang terkenal, namanya itu sudah, nama kita itu belum dikenal orang banyak, maka yang bisa dikenal oleh orang adalah karya kita. Maka yang harus diutamakan adalah kualitas dari karya atau informasi yang disajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hariko tadi ya. Jadi kita harus menyeting bahwa konten yang kita tawarkan itu adalah disukai oleh netizen. Nah, tetapi netizen itu kan banyak, jadi kita harus pilih, kita itu memfokusnya kemana sih? Gitu. Maka ada yang menyarankan kayak ada temanya, niche-nya itu ya.
Kita harus, apakah kita memang fokusnya kepada sukanya yang podcast misalkan gitu ya. Meskipun podcast tapi dengan tema-tema yang tetap mengikuti tren yang saat ini. Apakah kita memang kayak lebih sukanya yang vlog dan segala macam. Jadi ada beberapa tema tuh yang perlu kita perlu kita susun juga ya. Jadi ada sejenis skenario. YouTube saya ini kan gitu misalkan ya. Saya buat YouTube. Kira-kira saya itu mau topik apa sih yang akan saya berikan? Kemudian saya jenis videonya seperti apa. Nah, itu yang pertama dulu yang harus. Jadi tidak hanya asal share gitu ya. Kalau kita ingin memang YouTube kita atau kanal YouTube kita itu memang ingin berkembang. Beda lagi ceritanya kalau orang yang posting di media sosial, khususnya YouTube, tanpa memperhitungkan perkembangan YouTube-nya. Artinya adalah dia hanya merasa kepuasan tersendiri untuk share saja apapun videonya, tanpa ingin melihat pergerakan dari peminatnya, pergerakan dan segala macam ya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami selain dari tema tadi adalah CEO-nya. Nah, tadi sudah disinggung oleh narasumber pertama tadi. Ya, Search Engine Optimization. Nah, jadi di sini kita harus pertimbangkan judul kita ini menarik nggak? Kemudian thumbnail ya, video cover foto itu ya. Kalau kita buka channel YouTube orang kan ada foto tuh gitu ya. Kira-kira itu sudah menggambarkan nggak dengan video kita? Artinya menarik nggak? Eye catching lah gitu ya, orang untuk mengklik video kita. Jadi memang kita menawarkan dulu adalah karyanya. Jadi di SEO ini cukup banyak. Apakah kita menggunakan hashtagnya itu ya, hashtagnya yang populer gitu ya. Kemudian judulnya mengisi deskripsi dari video kita di channel YouTube. Jadi kita share video, kita isi judulnya, isi deskripsinya, isi kanal hashtagnya gitu ya. Jadi ketika orang mengklik kata itu ya di pencarian YouTube itu metadatanya gitu lah, informasi dari video kita itu masuk ke dalam pencarian. Misalkan kayak saya Aldeva Ilhami gitu ya. Kalau orang mengklik kata Aldeva Ilhami berarti atau Aldeva saja video saya masuk karena saya selalu memasukkan kata Aldeva di setiap hashtag video saya. Atau lagi saya menggunakan istilah mendelay. Jadi ketika saya video mendelay, saya selalu menggunakan hashtag mendelay ya di video saya. Jadi ketika ada mendelay dan beribu banyak video di sana dan video saya masuk gitu. Itu mungkin dua hal utama menurut saya yang perlu kita pahami, yang perlu kita siasati, terutama bagi konten kreator pemula. Jadi memang perlu konsisten ya teman-teman semuanya. Ya karena kita tuh ibaratnya tidak selalu yang instan ya langsung wow gitu ya, tapi harus istilahnya berproses. Itu mungkin Mbak Astrid. Terima kasih. Berdoa hening tidak pernah usai. Nah, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada keempat narasumber kita yang hebat-hebat dan keren-keren tentunya. Terima kasih kepada KOL dan tentunya nih terkhusus untuk peserta webinar yang di Rokanful ini keren-keren banget, antusias sekali ya untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga terus semangat dan bisa mengikuti webinar-webinar Makin Cakap Digital di hari-hari berikutnya. Saya Sri Anggraini selaku pembawa acara sekaligus moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Astrid, para narasumber. Mohon izin pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih, mohon izin.